Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam majlis ilmu melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin, dan alhamdulillah kita masih pada bab muraqabah, bagaimana membangun kepekaan hati kalau kita dimanapun dalam keadaan apapun tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa ada kehadiran Allah dalam setiap kehidupan kita. Dan alhamdulillah kita sudah masuk pada hadis yang ke-7. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke-8 dan hadis yang ke-9. Ini dua hadis yang terakhir dalam bab muraqabah. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Baik, barakallahu fikum. Mari kita lihat kitabnya. Di dalam bagi yang bawa kitabnya, dilihat kitabnya, hadis yang ke-8 dan 9. Namun sebelumnya selalu saya ingatkan kepada diri saya dan juga jamaah semua, alhamdulillah kita harus banyak-banyak bersyukur dan patut meningkatkan kualitas diri, baik dalam amalan-amalan yang sunnah, terlebih dalam amalan yang wajib. Bersama dengan itu juga kita kuatkan hati kita untuk terus meningkatkan kesadaran, untuk menumbuhkan rasa khauf kita kepada Allah, sehingga ketika ada peluang untuk berbuat dosa dan maksiat kita tidak berat untuk meninggalkannya. Kenapa? Ada satu hikmah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggulirkan waktu, menggulirkan juga tempat dalam kehidupan kita. Karena dalam Islam ada tempat-tempat yang Allah spesialkan, juga ada waktu-waktu yang Allah spesialkan, yang ketika kita meningkatkan amal soleh kita pada waktu maupun tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan mendapatkan peluang lipatan pahala. Padahal tidak ada yang bisa kita banggakan nanti di hadapan Allah kecuali amal soleh. Sebagaimana dalam surat An-Nahl Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Man 'amila shalihan, siapa saja yang beramal saleh, min dzakarin aw untha, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan ketika beramal salehnya karena imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, surga. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan kepadanya balasan-balasan yang terbaik dikarenakan amal yang telah mereka sajikan, juga amal yang terbaik, amal yang bisa kita banggakan di hadapan Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan diri kita kecuali amal saleh. Makanya di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat yang ke-100, renungan bagi kita ketika siapapun orang yang banyak dosa dan maksiat, apalagi dosa dan maksiatnya sudah kebangetan, zalim, munafik, musyrik, kafir, ya, nifaknya nifak akbar, syirkulnya syirkul akbar, kemudian kufurnya kufur akbar, tidak sempat untuk sadar dan bertobat, terbawa sampai mati. Sudah, coba dilihat pada ayat 99 dan 100.
akan terasa ternyata yang bisa menyelamatkan itu amal soleh. Hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbi, di situ ada kalimat qala rabbi irji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ada kalimatnya di situ. Hatta idza jaa ahadahumul maut, sehingga ketika datang kepada salah seorang di antara mereka di sini orang-orang mujrimun, orang yang banyak dosa-dosanya tapi sudah melampaui batas, munafik, nifaq akbar, zalim akbar, kufur akbar, syirkul akbar. Ketika datang kepada mereka, kepada salah seorang di antara mereka apa? Kematian. Kemudian setelah di alam barzah mereka menjerit, Rabbirji'uni, mengenang ya, tapi menjadi sebuah penyesalan saja. Wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia. Apa ini? La'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku banyak beramal soleh yang dulu banyak aku tinggalkan. Amal soleh, Bu, ya, amal soleh yang bisa kita banggakan, yang bisa menyelamatkan diri kita. Itu menyesal, tapi kan hayhata, sesuatu yang tidak mungkin bisa. Orang sudah mati kemudian kembali lagi ke dunia, hanya penyesalan. La'alli a'malu sholihan fima taraktu, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia agar aku banyak beramal soleh yang dulu banyak aku tinggalkan. Kalla, dijawab Allah. Kalau la itu sesuatu yang tidak tapi mungkin bisa. Tapi kalau kalla itu mustahil, ya. Sama sekali tidak mungkin bisa. Orang sudah mati kemudian menyesal, ingin kembali lagi, kemudian kembali ke dunia, nggak bisa. Ya. Kenapa? Innaha kalimatun huwa qailuha. Dia mengatakan, ya Allah, wahai Rabbku, baru sadar, kembalikanlah aku ke dunia agar aku banyak beramal soleh yang dulu banyak aku tinggalkan. Kalimat yang dia ucapkan ini adalah kalimat karena penyesalannya dan saking dahsyatnya siksaan di alam barzah, sehingga gerah tapi nggak bisa apa-apa, ya, karena merasakan yang bisa menyelamatkan dari azab kubur itu amal, sehingga mengatakan begitu, ya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di sekitar tubuhnya ada barzakh, dinding kuburan yang menghimpit dirinya sampai kapan? Ila yaumil yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Wah, berat. Amal soleh. Makanya alhamdulillah sekarang kita masuk di Dzulhijjah, waktu zaman atau bulan yang dispesialkan, bulan suci yang disakralkan. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Surat At-Taubah ayat 36. Sungguh hitungan bulan di sisi Allah dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Kapan Allah menetapkan itu? Yauma khalaqas samawati wal ardh. Dari sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, di antara 12 bulan itu arba'atun hurum, ada 4 bulan yang sangat disucikan, dimuliakan, disakralkan, dispesialkan. Dzulqa'dah alhamdulillah sudah selesai. Dzulhijjah ini sebentar lagi ya, di penghujung. Kemudian baru nanti Muharram, bulan pertama dalam hitungan Hijriah. Nanti ada yang terpisahnya, yaitu Rajab. 4 bulan ini disebut bulan haram. Disebut bulan haram karena dimuliakan, disucikan. Dan banyak sejarah dari setiap umat di setiap zamannya itu pada 4 bulan itu disebut bulan haram. Maka fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan pernah kalian untuk berbuat zalim pada 4 bulan haram itu. Di bulan selain 4 bulan haram bukan berarti boleh, tetap tidak boleh. Cuma catatan dosanya cuma 1 catatan saja. Kalau berpahala dari amal yang kita kerjakan di luar 4 bulan itu ya sudah 1 saja. Tapi kalau
masuk pada bulan Muharram, lipatan pahala itu Allah berikan kepada kita. Satu, karena amal soleh yang kita kerjakan. Kemudian yang kedua, karena kita memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur ya. Jangan disamakan dengan bulan-bulan biasa. Orang mukmin itu harus tahu, harus jeli. Oh, ini Jumat, beda dengan hari-hari biasa. Oh, ini Idul Fitri. Oh, ini Idul Adha. Oh, ini Idul Qa'dah. Oh, ini Idul Hijjah. Oh, ya ini Muharram ini. Oh, ini Rajab. Ini sudah akhir Sa'ban, sebentar lagi Ramadan. Dia diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang mukmin itu peka dengan keadaan dirinya dan kaitan dengan lipatan waktu yang dia akan bertambah usia dan dekatnya umur kepada kematian. Diingatkan terus gitu ya. Banyak amal soleh, ini hari spesial, begitu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita masuk pada bulan Dzulhijjah di penghujungnya. Sebentar lagi Muharram. Ada apa coba kalau Muharram? Jangan bosan, ingat lagi ya. Muharram itu kan adalah satu, itu bulan pertama dalam hitungan Hijriyah ya. Alhamdulillah dalam Islam punya amanah Hijriyah. Bulan pertamanya Muharram. Ada apa dengan Muharram? Oh, banyak sekali. Jangankan agama kita, agama-agama yang lain juga sama, memiliki hari yang sakral di bulan Muharram. Syiah dengan mengingat kematiannya Husain bin Ali ketika terbunuh di Karbala. Ada hari Asyura ya, tanggal 10 Muharram. Meskipun orang-orang yang benar pemikirannya tidak pernah memeriahkan Asyura karena kematiannya Husain bin Ali. Begitu juga orang-orang Kejawen, mereka biasa mengeluarkan kebokia Islamnya tanggal 10 Muharram Asyura ya. Dan setiap ludahnya, jilatannya itu mengandung makna tersendiri, keberkahan untuk kehidupan mereka. Kalau ada yang jualan, tidak boleh diusir kalau dia ganggu tempat jualannya. Tapi kedatangan kebokia Islam pada tanggal 10 Muharram ke tempat jualannya, ke mallnya, ke pasarnya, itu merupakan keberkahan tersendiri. Sampai ada kejadian tukang sayuran dimakan sayurannya, tolong digebahkan, biarkan saja, saya dapatkan keberkahan hari ini karena jualan saya cepat laris. Dihakan kemudian. Tapi kalau udah keyakinan begitu. Terus juga orang-orang yang biasa kuburiyun bahasa Arabnya, yang biasa ngalap berkah dari kematiannya di kuburannya orang yang soleh. Kemudian datang Wali Songo 9. Salah satunya Sunan Muria, Sunan Kudus. Saya lama di sana kan, 10 tahun, jadi tahu ya. Itu ketika ada orang jalan kaki, bayangkan demi 10 Muharram itu Asyura, dari Lampung itu jalan sampai 2 bulan kurang lebih sampai ke sana. Ketika ketemu, apa yang dicari ke sini? Oh, kami mau mencari sekerat kelambunya dari kuburannya, makamnya Sunan Muria. Itu kalau orang sudah yakin kurang laris, terus nggak dapat jodoh ya, pakai kelambunya itu. Dan itu diadopsi dari kiswah Ka'bah, itu kan diganti setiap tahun pada tanggal 10 Muharram. Nah, kiswah untuk makam Wali Songo juga pada tanggal 10 Muharram Asyura. Yahudi juga sama. Rasulullah SAW ketika datang ke Madinah, kemudian melihat orang-orang Yahudi dalam keadaan saum, Nabi bertanya, oh saum apa kalian ini? Wahai Muhammad, kami ini saum mengingat karena Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Nabi kami Musa dari kejaran Fir'aun. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Maka Taurat memerintahkan kami untuk memeriahkannya, memuliakannya. Dengan apa? Saum. Kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabat ketika itu, ana aku bi Musa, aku ini lebih berhak daripada Musa. Wahai sahabatku, sumu Asyura tukaffir sanah ma qablaha. Ada kalimatnya tukaffir sanah al-madiyah. Kemudian diikuti selanjutnya dengan kalimat
wa khaliful yahud sauman qablahu aw ba'dahu yauman. Ada kalimat aw ba'dahu yauman, ada juga wa ba'dahu yauman. Wahai sahabat-sahabatku, aku lebih berhak daripada Musa. Saumlah kalian pada tanggal 10 Muharram yang disebut dengan Asyura, karena Asyura itu diambil dari kata Asyra, hari ke-10 dari Muharram disebut Asyura. Karena dengan saum Asyura itulah akan menghapus dosa 1 tahun sebelumnya. Tapi setelah itu Nabi melanjutkan lagi wa khaliful yahud sauman qablahu aw ba'dahu yauman. Tapi kalian harus menyelisihi Yahudi, kaum Yahudi itu dengan apa? Menambah 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya. Makanya di dalam kitab Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim mengatakan ada beberapa pilihan sesuai dengan kemampuan kita. 1, misalkan ya, saya Ustaz 9, 10, fadhol silahkan. 9 menyelisih Yahudinya, 10-nya Asyuranya. Enggak, saya sibuk tanggal 9, saya 10, 11-nya, ya tafadhol silahkan. 10 Asyuranya, kemudian 11 menyelisih Yahudinya. Atau melengkap saya kehel ke Yahudi. Ya, kehelnya juga harus didasarkan dengan ilmu. Ya, loyalitas dan anti loyalitas itu diajarkan dalam Islam. Al-Baqarah ayat 256. Ya. Tapi harus didasari dengan ilmu. Terus gimana? Saya ingin 3 hari, foto silahkan. Karena kata Nabi boleh silahkan. Khaliful yahud. Ya. Selisihilah Yahudi 9, 10, 11. 9, 11 menyelisih Yahudinya, 10-nya Asyuranya. Ya. Saya emang nggak bisa, pokoknya 10 saja ya silahkan. Tapi Nabi kan mengatakan, ya, seandainya aku diberi usia tahun depan, ya, maka kami akan menambah 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya. Ya, dalam rangka apa? Menyelisihi Yahudinya. Gitu. Baik, ya silakan punya kemampuan yang tidak sama di antara kita. Ya, mau 9, 10 silakan, 10, 11 silakan, atau 9, 10, 11 silakan. Ini kan diingatkan oleh Allah. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Kalau kita berbuat amal soleh di bulan-bulan haram itu dilipat gandakan pahalanya. Kalau berbuat dosa pun dilipat gandakan dosanya, catatan ancamannya. Kenapa tadi ya? Catatan dosa dan catatan karena mengotori hari atau bulan yang dimuliakan dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini hanya saling mengingatkan saja. Kalau kita ternyata alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, masih dikasih usia oleh Allah masuk pada bulan haram, ya, supaya semangat dalam meningkatkan kesadaran kita, roja, yaitu semangat untuk terus ya menciptakan ilmu, menciptakan amal saleh. Kemudian kita meningkatkan kesadaran kita untuk meningkatkan rasa khauf kita, sehingga peluang dosa dan maksiat kita tinggalkan sekuat tenaga, tentu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, sekarang kita masuk pada pembahasan. Al-Thamin, dilihat kitabnya. Hadis yang ke-8. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah. Masih ingat Pak? Bu, siapa nama sahabat Abu Hurairah? Ayo. Enggak ketemu berapa pertemuan aja lupa ya. Abdurrahman As-Sakhar. Radhiya, semoga meridhai siapa Allah anhu kepadanya. Qala, berkata Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Qala Rasulullah, qala telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat dari Abu Hurairah yang meriwayatkannya. Kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Haditsun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ini diletakkan pada bab muraqabah, ya,
karena Rasulullah SAW memiliki keinginan besar bagi umatnya untuk meningkatkan kualitas dirinya, derajatnya dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sehingga ada kualitas di antara hamba Allah itu. Alhamdulillah kita spidol sah. Baik, jamaah rahimakumullah. Dalam Islam itu ada beberapa perkara. Satu, ada yang disebut dengan perkara yang untuk memaksimalkan diri, ya. Kalau dalam hadis Arba'in An-Nawawi, nanti bisa dicek hadis yang ke-30. Dalam Islam itu ada perkara yang disebut dengan perkara wajib. Kemudian yang kedua, ada perkara-perkara yang disebut dengan manhiyat. Manhiyat, sesuatu yang dilarang. Manhiyat. Ya. Kemudian ada perkara-perkara yang ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarangnya dengan tegas dan juga tidak memerintahkannya. Bahasa mudahnya perkara yang al-mubahat. Sampai Syekh Dr. Mustafa Bugo, beliau ulama hadis, ketika menjelaskan hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-30 itu, beliau mengatakan, mau buka kitab riwayat manapun, kutubut tis'ah misalkan Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Abu Daud, Al-Hakim dan yang lainnya, itu tidak pernah didapatkan Nabi bersabda secara spesifik dalam urusan ini, ya, hukum-hukum yang Allah tetapkan, kecuali dalam hadis yang ke-30 dari hadis Arba'in An-Nawawi, Al-Mubah, ya. Disebutkan perkara yang wajib, kemudian perkara yang dilarang, kemudian perkara yang bulah boleh saja, ini gampang, bulah boleh saja, ya. Kemudian nanti diperjelas lagi oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah 4 perkara ini. Ketika beliau menjelaskan perkara yang ini, ya, itu diperjelas lagi oleh beliau bahwa sesuatu yang dilarang di dalam Islam itu banyak. Ada namanya asyirk, asyukru, asyirku, syirik, atau al-kufru, kekafiran. Jadi tingkatannya paling tinggi, perkara yang sangat dilarang oleh Allah SWT dan statusnya haram. Bahkan keharamannya tingkat tinggi, karena kalau dilakukan bisa melepaskan identitas keislaman kita di sisi Allah SWT. Ini harus dipelajari serius tentang asyirk, karena di sana ada syirik tanpa sadar, kafir tanpa sadar, itu banyak. Nanti suatu saat, mudah-mudahan ada usia dan waktu, ini harus dipertajam dan sangat sensitif sekali dalam membahasnya, ya. Karena nanti banyak beberapa umat Islam yang akan terjerat ketika dibahas urusan ini, ya. Bahkan mungkin di antara kita juga kaget, itu syirik ya, oh itu kufur ya, dalam pembahasannya, ya. Kemudian ada yang kedua adalah al-bidah. Apa itu bidah? Bidah ini jamak dari bid'ah. Jamak dari bid'ah. Ini plural, bentuk jamaknya. Kalau bentuk tunggalnya al-bidah. Dipisahkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang bid'ah ini karena urusan-urusan perkara yang baru dalam Islam itu statusnya juga ada dua. Ada bid'ah yang kalau dilakukan kaitan dengan akidah, Rasul, para sahabatnya dan para tabi'in tidak pernah membahas kalau perkara itu pernah terjadi di kalangan mereka.
urusan keyakinan. Sepeninggal Nabi kemudian muncul dan kemudian diyakini. Kalau kaitan dengan keyakinan, ini namanya bid'ah mukaffirah. Ini saya bagikan dulu biar lebih mudah. Bid'ahnya ada bid'ah mukaffirah. Bid'ah mukaffirah itu bid'ah al-mukaffirah, bid'ah yang jika dilakukan bisa menjadikan seseorang kufur. Ada juga bid'ah yang ghairu mukaffirah. Bid'ah yang jika dilakukan tidak sampai menjadikan seseorang kufur. Ini juga harus dipelajari serius. Karena banyak beberapa catatan yang pernah saya baca dan saya lihat, saya dengar sendiri di ceramah beberapa saudara-saudara kita, para ustadz itu ketika menjelaskan bid'ah yang ghairu mukaffirah, orang muslim melakukan satu kebid'ahan dalam ibadah, bukan dalam akidah, melakukan kebid'ahan, perkara baru dalam ibadah, kemudian sampai seakan-akan distatuskannya dia sebagai orang yang kafir. Ini salah besar. Padahal bid'ahnya bukan bid'ah mukaffirah, tapi bid'ah yang tetap dia masih statusnya seorang muslim, ghairu mukaffirah. Kebid'ahan yang dilakukan itu bukan kebid'ahan yang menjadikan dia kufur. Nah, ini kan masalah tersendiri, karena menurut Allah dan Rasulnya, berdasarkan disiplin ilmu yang benar kaitan dengan akidah, orang pelaku bid'ah yang ternyata bukan menjadikan pelakunya keluar dari Islam, artinya masih muslim, tidak menjadikan dia kafir, tapi dalam ceramah fulan itu ternyata seperti distatuskan orang yang kafir. Nah, ini kan masalah tersendiri, ya. Akhirnya menjas seseorang sudah menjadi ahlul nar, padahal dalam timbangan Allah dia tidak termasuk ahlul nar. Khawatirnya ini menetapkan sesuatu yang Allah tidak menetapkannya. Nanti khawatir masuk pada surat Al-Hujurat ayat yang ke-1. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasul. Wahai orang yang beriman, jangan kau mendahului Allah dan Rasulnya. Allah tidak menyatakan, Rasulnya tidak menyatakan si fulan hamba Allah ini melakukan kebid'ahan, padahal bid'ahnya ghairu mukaffirah, kemudian ternyata distatuskan dia seperti kafir. Nah, ini namanya melangkahi Allah dalam menetapkan status seseorang. Ini ada ilmu tersendiri, ya, ada ilmu tersendiri. Nanti ada ilmu namanya mawani'ut takfir dan dawabitut takfir. Nah, banyak tidak dipelajari urusannya. Akhirnya kafir, bid'ah, syirik, bid'ah, seperti surga itu milik dirinya sendiri. Khawarij, murji'ah. Tapi ketika ayo kita duduk bersama, kamu ini menyalah-nyalahkan umat Islam yang lain. Ayo kita duduk bersama, di Semarang gitu ya. Ayo duduk bersama, kita dudukan supaya tidak merasa kamu paling benar, umat Islam yang lain keliru. Tidak pernah mau duduk bersama, ya, bisanya di belakang, kalau enggak di media-media milik komunitasnya sendiri. Ya, akhirnya sifat ana khairu minhu itu tidak sadar dia memiliki menyandang sifat itu. Sifat siapa itu? IBLIS. Iblis kan mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam, ya. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Jangan di sini, saya bukan iblis. Aku diciptakan oleh Engkau ya Allah dari api, sedangkan Engkau ciptakan Adam dari tanah. Nah, sensitif Pak, masalah akidah itu, hati-hati. Mengatakan kafir kepada orang lain, padahal orang lain tidak dalam timbangan Allah ternyata tidak melakukan hal itu, atau statusnya tidak sampai keluar dari Islam. Itu ucapannya bisa kembali kepada dirinya. Mengatakan kamu khawarij, ternyata sifat-sifat itu tidak dimiliki dalam timbangan Allah, itu bisa kembali kepada dirinya. Kamu murji'ah, ternyata ditimbang dengan disiplin ilmu Islam, dengan rapih, dengan apik, ternyata dalam timbangan Allah tidak murji'ah, itu bisa kembali kepada dirinya. Fenomena itu ada dan terjadi dalam kehidupan umat Islam hari ini, ya, tapi sensitif, dan ini ada ilmu tersendiri. Baik. Ini termasuk manhiyat. Ada juga
Selain bid'ah, ada juga yang ketiga adalah al-kabair. Apa itu? Minimal ada referensi kitab Al-Kabair karya Pak Ibnu Qudamah. Al-Kabair itu bagus menjelaskan tentang 70 ya, kurang lebih 70 dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Nah, nanti ada dosa besar yang bisa mengeluarkan dari Islam seperti ini ya. Ada juga dosa besar yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Itu ada 70. Ini harus dipelajari. Ada yang ke ini whiteboardnya terlalu besar atau ini? Saya dulu ya. Ini yang ketiga, baru ketiga menjelaskan tentang manhiyat. Saya dulu. Semoga sudah ada yang catat. Ada yang keempat, perkara yang manhiyat, yang dilarang, yang disabdakan oleh Nabi dalam hadis yang ke-30 dari hadis Arba'in An-Nawawi. Apa yang keempat? Yang keempat adalah al-mubahat. Ini as-saghair dulu, as-saghair. Apa itu as-saghair? Dosa-dosa kecil. Jadi ada dosa besar, ada dosa-dosa yang kecil. Gampang lah. Kalau dosa besar itu Bapak Ibu baca dalam Al-Quran, kalau ada larangan disebutkan ancamannya, hadnya, berarti itu dosa besar. Tapi kalau ada dalam Islam, baik Al-Quran maupun Sunnah, dilarang perkara itu, tapi tidak disebutkan ancamannya, oh berarti itu dosa kecil. Kul, misalkan ya, kul biyaminika wala takul biyasirika. La yashrabanna ahadukum qa'im, la yabulanna ahadukum qa'im. Itu salah satu contoh-contoh dalam hadis. Makanlah, minumlah dengan tangan kananmu. Jangan makan minum dengan tangan kiri. Itu kan dilarang, makan minum dengan tangan kiri, tapi tidak disebutkan ancamannya. Oh, saudara. Kemudian jangan sama sekali salah seorang di antara kalian makan atau minum atau buang air kecil sambil berdiri. Dilarang. Tapi tidak disebutkan ancamannya. Oh, berarti dosa kecil, saghair. Beda dengan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan pernah kalian mendekati zina, karena zina itu adalah perbuatan yang sangat keji dan kotor. Nah, disebutkan keji dan kotor. Wa sa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan. Oh, berarti kalau ada ancamannya itu menunjukkan dosa kabair. Oh, zina itu berarti dosa besar. Nah, karena ada ancaman. Ada yang keempat, yang kelima. Ya. Yang kelima. Apa yang kelima? Nah ini yang kelima, al-mubahat yang sedang kita kaji. Ya. Al-mubahat. Al-mubahat. Ini dimasukkan pada oleh Ibnu Qayyim, jeratan-jeratan iblis itu yang ini sudah jelas manhiyat tadi 1 sampai 4. 5 dan 6 itu dimasukkan oleh beliau termasuk juga perkara-perkara yang bisa dijadikan jurus oleh iblis dalam 2 hal. 1 sampai 4 itu dalam rangka 1 sampai 4. 1 sampai 2 tadi itu bisa menjadikan seseorang ini keluar dari Islam, sudah bukan Islam lagi. Kemudian nanti yang ketiga, keempat, sampai kelima sampai keenam nanti, poin keenam itu jurus-jurus setan untuk menggeserkan kualitas keislamannya dari track Islam, menggeserkan saja, tidak sampai menghapus. Artinya masih statusnya muslim, tapi muslimnya bermasalah gitu ya, kualitas dirinya, karena ada beberapa hal. Makanya Nabi menyebutkan hal ini untuk memaksimalkan diri kita agar memiliki nilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, punya harga yang mahal. Kita kaji mubahat, perkara-perkara yang dibolehkan dalam Islam, Allah tidak memerintahkannya, Allah juga tidak melarangnya. Mubahat.
Tapi nanti statusnya bisa juga menjadi halal, boleh, tapi bisa juga menjadi haram ya. Dalam waktu tertentu sesuai dengan sebab yang menjadikan statusnya bisa boleh halal, bisa juga menjadi haram. Ini juga termasuk jeratan iblis. Contoh misalnya, kalau makan minum itu perkara wajib apa sunnah? Yo. Hah? Wajib. Kenapa sekarang ngaji gak makan? Wajib, sunnah apa mubah? Makan. Ini suka makan apa enggak ini? Kita jawab aja. Mubah. Para ulama mengatakan makan minum itu mubah. Ya. Boleh, asal waktunya tepat dan yang dimakannya halal. Ya, karena setiap orang itu kan lain-lain. Ya. Ada yang memang dia punya penyakit tertentu, oh nggak boleh yang masa-masa misalkan. Orang ini punya darah tinggi berarti daging-daging merah tertentu tidak boleh. Terus dilihat, didiagnos ternyata darahnya yang A, bagusnya makan daging-daging seperti unggas. Tapi kalau yang merah kayak daging sapi, daging kambing itu boleh cuma tidak bagus ya, karena tidak memberikan efek tenaga. Beda dengan yang O itu bagusnya kambing, sapi ya. Itu ada ilmunya tersendiri. Itu mubah, silakan. Tapi bisa menjadi haram ya. Hal yang mubah ini kan, makan ini kan mubah. Bisa menjadi haram kalau melampaui batas ya. Kakarap dahar deui. Terus pindah ke sana dahar. Apa yang telah kamu kerjakan di dunia? Saya dari satu dahar ke dahar yang lain ya. Makan terus. Akhirnya dia tidak bisa ke masjid, kamerkaan. Nah, itu statusnya bisa menjadi haram dari yang mubah itu ya. Dan makanya ada kaidah dalam fikih itu kan, dalam kaidah fikih itu al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adam ya. Bahwa hukum itu terjadi disesuaikan dengan sebabnya ya. Sebab, ada sebab, itulah yang akan melahirkan hukum ya. Bisa menjadi boleh halal atau bisa menjadi haram. Ini ya hal yang mubah, boleh saja ya. Tapi nanti para ulama mengatakan berdasarkan hadis yang kita kaji ini ya, min husni islamil mar'i. Ingat ya, minnya di situ itu menjelaskan tentang hal yang mubah. Min husni islamil mar'i. Nah, minnya ini min litab'in ya. Min itu kan ada litab'in menjelaskan, ada juga litab'in dari ba'dun menunjukkan sebagiannya. Maka menerjemahkannya min husni islamil mar'i, termasuk di antara, berarti masih banyak tanda-tanda Islam seseorang itu bagusnya tuh banyak ya. Sholat, zakat kan termasuk menunjukkan identitas keislamannya seseorang itu baik. Nah ini sudah sampai pada, kalau bapak ibu minum air ya, kan ada filter 1, filter 2, filter 3. Orang Islam itu tanda keislamannya baik dan tidaknya itu terlihat ya. Terutama dia mengerjakan yang wajib, ya. Meninggalkan perkara-perkara yang statusnya diharamkan, ya. Tapi untuk memaksimalkan ya, ikhtiar dirinya punya nilai yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia hadirkan muraqabah, sehingga orang yang punya muraqabah pada ketika menghadapi hal-hal yang mubahat, hal yang dibolehkan dalam Islam, tidak dilarang atau juga tidak memerintahkannya, boleh saja, dia mikir dulu ya, saya dilihat oleh Allah, ini kalau saya melakukan hal yang mubah ini bertambah enggak keislaman saya ya, atau malah bertambah berkurangnya kualitas diri saya ya. Nah, dilihat dulu, ini menghabiskan waktu. Kalau saya baca Quran dapat pahala ya, tapi kalau saya ngobrol ke sana kemari, boleh saja tapi menghabiskan waktu. Nah, ini ya, kalau filter itu sudah filter yang paling terakhir ya.
Ini perasan-perasan yang terakhir sampai melahirkan ya air yang murni. Kalau pH berapa ini? pH 7 ya atau 8 misalkan. Nah, kapan ketika seseorang hamba Allah meninggalkan perkara yang dibolehkan dalam Islam, itu dia tinggalkan kalau tidak melahirkan pahala ya atau tidak menambah kualitasnya di sisi Allah SWT. Makanya minnya di sini min ditab'id, menunjukkan sebagian. Min husni islamil mar'i, termasuk tanda di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah tarkuhu ma la ya'nihi. Meskipun itu boleh, dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak dilarang dalam Islam, tapi kalau dilakukan kurang bermanfaat. Gitu. Ini perkara yang mubah, ya. Perkara yang mubah. Nah, ini karena memiliki muraqabah, merasa dilihat oleh Allah. Ini saya kalau misalkan ya, saya tanya kepada Bapak, ya, itu misalkan kalau sholat ya, pakai baju jojon tahu? Nggak pakai peci atau pakai peci boleh lah gitu ya. Ini nggak pakai baju, celana panjang saja. Kan kata Nabi, auratul rajuli ma baina surratihi ila rukbatayhi, ya. Bahwa aurat laki-laki itu antara udelnya ya dan kedua lututnya. Berarti kalau itu tertutup sah nggak sholatnya? Sah, boleh ya. Pakai aja ya. Celana jojon, yang penting tertutup ini ya. Sholat ya. Meskipun tidak jadi imam, makmum itu sholat, sah nggak sholatnya? Boleh nggak? Coba siapa Pak Sunaria tiap hari sholat gimana ya? Hah? Itu sesuatu yang tidak bermanfaat, meskipun boleh ya. Orang akan berpikir itu urus saya apa itu ya? Atau ilmu teka-teka gitu. Boleh, saya boleh, itu mubah ya. Sah sholatnya, coba tiap hari begitu. Nah, makanya kata Ibnu Qayyim itu, orang kalau terbiasa melakukan hal yang boleh saja tapi kurang bermanfaat, dia sering mengerjakannya hal itu, maka dia tidak menyadarinya kalau dia akan jatuh wibawanya karena perkara yang bisa ya. Nah, ini boleh silahkan saja. Coba kalau tiap hari ya, begitu ya. Sah sholatnya, sah secara hukum tidak ada masalah. Karena itu perkara mubah, yang penting auratnya tertutup, boleh. Tapi kalau tiap hari seperti itu, kira-kira wibawanya jatuh nggak? Jatuh. Kan belum lagi memancing orang untuk kepo jadinya kan. Karena melakukan hal yang tidak umum orang. Berbeda kalau umroh dan haji, karena itu tuntutan syariat dan semua orang itu pakai kain ihram. Ya. Jangan pakai celana jojon lah. Tiap hari sholat lima waktu di sini pakai kain ihram, boleh nggak itu? Boleh. Ya. Coba tiap hari. Gimana? Itu meren dekataikan sabaraha kali katiku trepol. Mau berangkat umroh terjadi wae gitu, cenah umroh ini. Ya. Akhirnya pakai kain ihram. Bla 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 bla. Nah, ini min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kalau seorang muslim sudah meninggalkan yang wajib dan perkara yang dilarang, alhamdulillah, dia muslim yang baik. Tapi kalau ingin meningkatkan lagi kualitasnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya sekedar muslim, tidak sekedar mukmin, tapi dia hal-hal yang perkara itu boleh, tapi kalau dilakukan kurang bermanfaat, bahkan bisa tidak dia sadari ternyata bisa menjatuhkan wibawa, maka lebih baik dia meninggalkan perkara yang mubah tadi ya. Nah, ini makanya ini dijadikan oleh Ibnu Qayyim itu ketika menjelaskan surat 6 ayat yang ke-112 ya. Di situ wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Kami telah menjadikan bagi setiap nabi, seluruh nabi, setiap nabi ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada musuh-musuhnya.
Sayatin al-insi wal jinni, setan-setan dari kalangan jin dan setan-setan dari kalangan manusia. Apa kerjanya? Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Sebagian mereka atau sebagian yang lain itu saling melengkapi. Ngapain? Menyampaikan kalimat-kalimat, pendapat-pendapatnya, statement-statementnya. Itu ditawarkan kepada orang muslim oleh setan-setan, baik setan manusia maupun setan kalangan jin. Kalimat apa? Kalimat yang sangat indah, zukhrufal qawli, tapi endingnya gururo, penuh dengan tipuan. Karena punya tujuan. Ini kan hal mubah, boleh, nggak apa-apa, silakan saja. Nah, ketika menjelaskan tentang jurus-jurus setan, kalimat-kalimat yang indah tapi isinya menipu, itu tipuan itu bisa terjadi karena 6 hal ini. Nah, poin yang kelima yang sedang kita bahas. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kalau memang itu tidak bermanfaat, orang muslim itu lebih baik meninggalkan hal itu, meskipun itu statusnya mubah. Baik, jamaah rahimakumullah. Bapak masih ingat Ibu? Ya, kalau tidak salah saya pernah bercerita tentang Abu Wada'ah. Ya, Abu Wada'ah dengan gurunya yang sangat fenomenal, ya. Beliau ini termasuk Sa'id bin Musayyib, gurunya. Syekh Sa'id bin Musayyib ini orang kalangan tabi'in, berarti generasi kedua setelah sahabat. Orang-orang dulu memang dalam beberapa hal, dalam setiap hal, bukan beberapa, dalam setiap hal itu mereka apik gitu. Karena ingin melakukan sesuatu itu benar-benar fakir qabla an ta'zima. Berpikir sebelum bertindak, ini maslahat gak ya buat akhirat saya, atau malah mengurangi kualitas akhirat saya. Itu dipikir dulu. Tapi kan secara statusnya ini dalam hukum boleh, iya boleh, tapi yang boleh itu ini bisa menjatuhkan wibawa saya atau bisa menambah derajat saya, kesolehan saya di sisi Allah SWT atau tidak. Makanya dibahas ini, ya. Itu kalau dalam Arba'in An-Nawawi, di antara 40 atau 42 hadis itu intinya cuma 4 hadis saja. Ya, intinya di 4 hadis saja. Tapi kalau saya sebutkan intinya di 4 hadis, jangan cuma baca 4 hadis ini aja. Ya, yang lainnya juga baca, tapi intinya 4. Satu, hadis yang pertama, ya, riwayat dari Umar. Apa itu? Innamal a'malu bin niyat. Allah mengingatkan urusan keikhlasan. Dalam ibadah kan ikhlas. Nah, ini. Yang kedua, man amila amalan laisa fihi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ada riwayatnya, redaksinya tidak hanya satu, banyak diantaranya fahuwa raddun. Siapa yang beramal yang amalan itu tidak ada contohnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Berarti yang kedua, ibadah itu setelah ikhlas harus muttaba'atur rasul, harus ada contohnya dari rasul. Yang ketiga, ketika seseorang sudah ibadah ikhlas sesuai dengan contoh Nabi, tapi dia juga kan manusia, dia punya fitrah. Selain fitrah agama, fitrah dia juga perlu makan dan minum. Makanya ada hadis yang ketiga, al halalu bayyin wal haramu bayyinun wa ma bainahuma mustabihatun. Ya, di situ dijelaskan tentang disuruh kita mempelajari yang halal jelas, yang haram juga jelas. Di antara keduanya yang masih ham-ham, statusnya belum jelas apakah halal atau haram, disebut dengan syubhat. Hadis itu yang ketiga, supaya kita mencari penyambung hidup yang disebut dengan rizki, itu hanya rizki yang halal-halal saja, agar ibadah yang sudah sesuai dengan sunnah dan ikhlas itu sampai kepada Allah dan menjadi catatan pahala di sisi Allah SWT. Tapi kalau orang sudah sesuai sunnah, kemudian juga dia ikhlas, tapi makanannya masih tercampur dengan yang haram, apalagi yang haram murni, itu nggak akan sampai menjadi pahala di sisi Allah SWT. Menjadi perkara yang menghalangi sampainya amalan seseorang sampai kepada Allah SWT. Panjang Pak renungannya itu, ya. Baru yang ketiga dalam hadis yang keempat, hadis Arba'in An-Nawawi itu, ini hadis yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni.
ya'nihi, untuk memaksimalkan ya kualitas dirinya itu baik dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala, derajatnya luar biasa, punya harga jual yang lebih ya. Meninggalkan perkara yang mubah ini nggak apa-apa dilaksanakan ya, boleh saja, tapi dilihat dulu, ternyata kalau dipaksakan untuk kemudian saya lakukan ini bisa menjatuhkan ya kualitas saya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, makanya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Perkara ini boleh tapi kurang bermanfaat. Bagi muslim yang hebat meningkatkan kualitasnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan. Karena ini juga kata Ibnu Qayyim, perkara yang mubah itu termasuk poin yang kelima yang dijadikan peluang iblis, setan untuk menggeserkan kualitas hamba Allah Subhanahu wa taala dari jalan Allah ya, menjadi salah satu jurus oleh setan mubah ya. Tadi silakan kalau mau pakai kain ihram tiap hari sholat begitu, boleh ya, nggak dilarang dalam Islam ya, mubah saja. Nah, saya mau bercerita tentang tabi'in ya, Abu Wada'ah dengan syekhnya, gurunya, yaitu Sa'id bin Musayyib. Dalam sebagian penggalan kisah riwayat, muridnya banyak dan termasuk ulamanya dari kalangan tabi'in. Biasa lapak akhirat itu dari dulu sampai sekarang ya, biasanya secara fitrah tidak pernah berubah. Coba sekarang Pak Sunarya ya di situ ya. Nah, lihat saja, so ngaku saja ya. Ibu-ibu juga sama kan, nggak pernah berubah duduknya di situ lapak akhirat itu. Nah, begitu. Ini juga sama. Syekh Sa'id bin Musayyib itu lihat kenapa ya Abu Wada'ah yang duduknya di tempat khususnya. Tapi bagus, jangan berubah-ubah, gini aja sampai nanti Allah pisahkan ruh dari jasad. Di sini aja duduknya. Jadi gampang, kalau nggak hadir itu gampang ya. Gitu. Ada juga yang sudah mulai baru hadir ya duduknya di situ juga. Yang sering mengingatkan saya, Ustaz, ngaji nanti mau. Tuh beliau. Pasti di situ lapak akhiratnya kan. Nggak pernah berubah. Nggak pernah saya lihat Kang Wandi di sini, di situ aja. Nanti kalau Pak Haji Amir datang ya di situ juga dekat Pak Wandi. Nggak mungkin di sini. Lapak akhiratnya di situ. Itu bagus, jadi mudah dibaca oleh gurunya. Kita lanjutkan. Saya Sa'id bin Musayyib itu melihat, kenapa ya Abu Wada'ah murid saya ini beberapa hari tidak masuk kajian. Nah, ini guru yang hebat, peka, karena lapak akhiratnya kosong. Akhirnya seorang guru yang hebat ini dia cross check gitu ya. Datang ke rumahnya, kemudian bertanya. Tapi sebelum itu ya, ada kejadian yang menguji beliau Syekh Sa'id bin Musayyib dengan adanya hadis ini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Coba Pak ya. Itu ada namanya putra dari Khalifah Abdul Aziz bin Marwan, itu punya anak ya, namanya Khalid bin Abdul Aziz bin Marwan. Itu kan putra Khalifah Pak. Kalau presiden hari ini, presiden anak atau presiden antu, itu presiden hari ini itu membawahi cuma satu negara. Khalifah itu membawahi sekian negara. Khalifah, putranya itu datang dengan bapaknya ke rumahnya Syekh Sa'id bin Musayyib. Nah, ini bedanya dulu dengan sekarang. Kalau dulu itu para umaro itu merasa rendah ya, ketika melihat orang yang lebih dalam ilmunya, datang kepada ulama. Bukan ulama bawa proposal ke umaro lain ya. Ini datang dalam urusan anak itu datang ya. Kemudian menyampaikan niatnya ya, tujuannya, bla 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 bla, yang intinya wahai Syekh Sa'id bin Musayyib, saya punya anak ini ya, putra mahkota ya, mau meminang putri engkau. Gak dijawab sama Syekh Sa'id bin Musayyib. Kalau sekarang gimana Pak? Kalau begitu kita punya gadis, presiden datang ke sini bawa anaknya, gak usah disebutkan anaknya, banyak masalah nanti ya. Datang ke sini, gimana Pak? Mau meminang putri Bapak? Wah, alhamdulillah ya Allah, tahajud saya dikabulkan. Wah, saya
Beungharun anak saya nanti beunghar. Beunghar boleh, tapi hasil apa enggak ya? Tapi saya Said bin Musayyib enggak ya. Beliau enggak jawab apa-apa ya. Sudah, pokoknya pulang ya. Intinya ditolak dengan cara yang baik, cara yang halus, pulang. Besoknya baru ke rumahnya Abu Wada'ah yang sudah beberapa kesempatan tidak hadir waktu kajian. Datang ke situ kaget, murid dihadiri oleh gurunya dan guru besar, ulama besar. Akhirnya Abu Wada'ah mengatakan kepada tetangga, alhamdulillah saya dapat keberkahan. Bahagia kan? Ternyata guru saya Syekh Sa'id bin Musayyib datang ke sini. Tetangganya, masa katanya datang ke kamu Syekh Sa'id bin Musayyib. Orang banyak kenal nama karena kecerdasannya yang Allah titipkan kepada beliau, tapi banyak tidak tahu wajah. Ya, beda dengan sekarang tahu wajah tapi belum pernah ketemu orangnya. Karena dulu belum ada ini kan, ya. Nah, jadi viralnya itu murni karena ketakwaan seseorang, ya. Itu banyak orang tidak kenal wajah tapi kenal kehebatan. Akhirnya banyak datang tetangga. Oh iya, saya Sa'id bin Musayyib datang ke rumah si Abu Wada'ah. Akhirnya menyampaikan, kenapa kamu berapa hari tidak hadir dalam majlisku? Kata Abu Wada'ah, wahai Syekh, sagolatni zaujati. Beda kan? Zaujah itu memang sudah punya keturunan. Tapi kalau imro'ah juga artinya istri tapi belum punya anak atau keturunan. Nah ini dia cerita. Aku disibukkan oleh istriku wahai Syekh. Loh kenapa istrimu? Beberapa hari yang lalu beliau telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga aku teringat dengan kebaikannya. Nah, Masya Allah ya. Teringat dengan kebaikannya karena solihah istri. Apa kata saya Sa'id bin Musayyib? Singkat riwayat, aku punya gadis, aku punya putri, dan dia adalah bungsu. Akan aku nikahkan kepadamu. Kaget. Gimana Pak? Masya Allah itu kan. Akhirnya beliau bilang, Syekh, saya berbahagia, tapi saya punya ibu. Ya, nanti saya mau izin dulu kepada ibu saya. Nah, nanti kalau ibu izinkan, insya Allah. Akhirnya datang ibunya, kan saya dengan putrinya itu, ya. Kemudian datang ke ibunya sendiri si Abu Wada'ah. Bu, itu ada guru kita Syekh Musayyib, siapa? Sa'id bin Musayyib ya, dengan putrinya. Apain? Dia menikahkan putrinya dengan saya. Kata ibunya, haram kamu nikah dengan putrinya. Ya, istilah kalau di Arab haram itu gak sudi kamu nikah dengan putrinya ya. Itu kalau orang sekarang yang bilang begitu menunjukkan anaknya jauh lebih baik daripada putrinya. Tapi kalau yang dimaksud beliau, kamu itu banyak kekurangannya sedangkan anaknya Sa'id bin Musayyib banyak kelebihannya, gak pantas kamu katanya. Nah, akhirnya ayo Bu katanya datangi ke sana. Ketika ketemu beliau menyampaikan, wahai Syekh, kata ibunya Abu Wada'ah, haram anak saya Abu Wada'ah menikah dengan putrimu, kecuali putri engkau wahai Syekh tinggal dulu dengan saya beberapa hari. Akhirnya Syekh tinggal dengan Abu Wada'ah muridnya. Kemudian putrinya dibawa oleh ibunya di rumah ibunya Abu Wada'ah. Kemudian apa? Ditatar kata orang Sunda. Ditatar. Pertanyaannya selama beberapa hari, 3 hari itu nggak ada pertanyaan yang lain. Kecuali apa? Kenapa kamu kok mau ya sama anak saya? Jawabannya gampang dan ini sebagai tanda ya. Kalau ayah yang saleh kemudian dia punya gadis anak perempuan, dia akan membanggakan bapaknya. Berarti ada kedekatan khusus dan terasa tarbiyah ayahnya bagi putrinya. Apa jawabannya? Ya, putrinya Sa'id bin Musayyib mengatakan, wahai Bu, ibunya Abu Wada'ah, Bu, saya ini diajak oleh bapak saya ini orang soleh, dia tidak mungkin ngasih untuk imam dalam rumah tangga saya kecuali juga laki-laki yang soleh. Saya nggak ragu sedikit pun, anak ibu itu soleh. Kenapa? Karena yang milihkan bapak saya yang soleh.
Bukankah Allah Subhanahu wa taala menghadirkan para sahabat karena nabinya juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang saleh. Ya, seorang yang saleh. Nah, maka tidak mungkin Allah menghadirkan kecuali pendampingnya juga yang saleh para sahabat. Sama ini juga. Bapak saya orang soleh, pasti memilihkan untuk gadisnya, untuk saya adalah orang yang tepat. Besoknya tanya itu, jawabannya itu, tanya jawabannya itu. Dan anehnya Pak, ya, tanya ibunya Abu Wada tuh nggak tanya, kamu masih perawan apa enggak? Terus kamu kuliahnya di mana? Penghasilan kamu berapa? Ya, tanyanya itu aja. Nah, makanya sekarang gampang Pak. Bapak kalau ada kawannya, ya, tanya kalau punya anak gadis, nak sini. Kalau kamu nanti sudah besar, kamu mau punya suami yang seperti apa? Kalau anak itu jawab, kalau saya udah besar, saya ingin punya suami seperti bapak saya. Berarti hebat bapaknya ngajari gadisnya. Tapi kalau ditanya, nak, kalau kamu sudah besar nanti ingin punya suami seperti apa? Seperti suami tetangga saya itu. Lupa dengan bapaknya. Ini ada masalah ini. Ya. Kalau ke sana kita jelaskan. Ini kemudian jawabannya selama 3 hari itu aja, nggak ada yang lain. Setelah itu barulah ditemukan lagi. Kata ibunya, Syekh, saya ridho anak saya kalau menikah dengan putri engkau. Ya. Karena Syekh Said bin Said datang ke sini. Cerita singkat, dinikahkan, sudah. Kata ibunya, tapi anak saya ini kan si Abu Wada'ah itu laisa lahu mal wa laisa lahu ahlun illa ana ummu. Dia bukan orang yang kaya, nggak punya harta. Dia juga tidak punya banyak keluarga, kecuali aku saja seorang ibunya. Ya. Dan ada anaknya, cuma berapa anaknya? Karena meninggalkan istrinya ketika meninggal, dia dalam keadaan sudah punya. Artinya duda. Jarang Pak, gadis mau kepada duda. Ya. Sekarang itu kan pikirannya ATM-nya gendut apa tidak. Abu Wada'ah ini sesara, nggak punya apa-apa. Kemudian duda lagi. Ya. Tapi jawabannya sama begitu. Karena yang milihkan bapak saya orang yang soleh, pasti memilihkan juga calon suami bagi saya, suami yang soleh. Enggak neko-neko yang lain, itu saja jawaban. Udah dinikah. Wah, geger biasa ya. Karena muridnya Syekh Said bin Musayyib kan banyak. Tidak hanya Abu Wada'ah saja, Abu Wada'ah itu yang muda, yang lain yang masih muda-muda masih banyak. Itu silih harewos. Orangnya lah makai daikun si Abu Wada'ah duda gitu. Saling ngobrol itu kan biasa fitrah. Cuma mau tanya kepada syekhnya kan sungkan, khawatir suul adab. Ya sudah berjalan, ada yang berani tanya kepada beliau. Tapi niatnya lillah ingin mendapatkan jawaban, karena syekh ini pasti melakukan sesuatu berdasarkan ilmu. Akhirnya DP tanya, "Syekh, hapunten. Berarti kalau panjang itu ada masalah ini, malu gitu ya. Saya hapunten bisa ada apa ya? Saya memberanikan diri bertanya. Abu Wada'ah itu kan duda. Kenapa putri engkau dinikahkan dengan Abu Wada'ah? Dan aku dengar bahwasanya putra mahkota dari khalifah itu sudah datang ke rumah engkau untuk meminang putri engkau. Kenapa tidak dinikahkan dengan putra mahkota itu anaknya khalifah? Jawabannya apa? Aku telah mendapatkan ilmu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, min husni islami mar'i tarkuhu mala yaknihi. Harus paham itu maksudnya. Ya. Jadi kalau dinikahkan, seandainya diterima pinangannya anak mahkota, ya, putra khalifah, itu kebahagiaannya semu, ya, hanya di dunia saja, tidak sampai mendapatkan kebahagiaan yang sempurna di akhirat. Kenapa? Putra mahkota dari sejak lahir sampai dewasa itu tidak pernah mendapatkan ujian yang berat. Ya, anak mama, jadi dari harta ke tahta, kedudukan sudah nikmat. Jadi wilayah basah terus sampai dewasanya. Sedangkan Abu Wada'ah ini ujiannya luar biasa. Dia seorang yang cinta ilmu, dia juga teruji dengan urusan hartanya, dan dia juga teruji dengan istrinya. Nah, khawatir ya, tidak termasuk dari min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi.
Jadi kalau dinikahkan dengan putra mahkota itu khawatir itu malayaknihi itu. Khawatir kurang bermanfaat ya. Nah, akhirnya meskipun boleh dinikahkan dengan putra mahkota boleh saja. Dan jangan disamakan putra mahkota putra khalifah dengan putra presiden hari ini. Wow, jauhnya benas samai wa sumber minyak. Itu orang hebat. Cuma kehebatannya itu kalau diukur dengan Abu Wada'ah itu menurut Syekh Said bin Musayyib lebih bagus ya Abu Wada'ah karena teruji ya hartanya, teruji karena bukan termasuk orang yang kaya. Terus kecintaan terhadap ilmunya menjadi timbangan tersendiri. Belum lagi beliau juga teruji dengan keluarganya ya. Nah, itulah yang menarik. Kalau dinikahkan dengan Abu Wada'ah, nah itulah yang termasuk memaksimalkan ini. Akhirnya benar-benar derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mencari orang yang orientasinya akhirat kan yang dicari juga maslahatnya untuk maslahat akhiratnya. Baik. Kira-kira kalau Bapak Ibu punya gadis, kemudian ada yang datang ini orangnya biasa, hafal tapi 30 juz misalkan, tapi dia belum punya pekerjaan, hanya jadi imam saja, tinggalnya di masjid lagi, kadang jadi marbot di masjid. Tapi sebelumnya ada anak Pak Bupati, Pak Camat, atau tidak Bupati, tidak Camat juga nggak ada apa-apa, tapi hartanya banyak, datang ke rumah Bapak, kira-kira mau yang mana yang diterima? Mau yang mana Pak? Ya. Ini udah belajar masalahnya, tertuntut dengan ilmu gitu ya. Barakallahu fiikum. Mungkin jawabannya Ustadz, ya alhamdulillah saya hamba Allah, saya orang muslim. Cuma saya bukan Syekh Said bin Musayyib. Barakallahu fiikum. Nah, sampai di sini saja dulu. Udah jam 9 pas 1 jam. Ini hadis yang ke-9, insyaallah lebih panjang lagi nanti, mudah-mudahan ada usia kita ketemu lagi dan mengharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah limpahkan izinnya dan ridhonya sehingga bertemu lagi pada pekan yang akan datang. Yang benar dari Allah, yang keliru dari diri saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.